subscribe to my channel. 3, 2, 1. Salam, perkenalkan nama saya Darmawati Jamasi. Saya mahasiswa STM Nias Barat. Saya semester 5, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Nah, pada kesempatan ini saya akan membuat video dalam mata kuliah Teologi Sistematika 4 untuk menyelesaikan ujian akhir semester. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas materi bab 2 tentang angelologi, di mana kemarin saya sudah membahas bab 1 di mana judul pneumatologi yang artinya membahas tentang Roh Kudus, dan kali ini kita akan membahas tentang malaikat. Seperti apa sih malaikat itu? Dan sebelumnya kita harus tahu definisi dari kata angelologi ini. Kata angelologi ini, teman-teman, berasal dari istilah dua Yunani, yaitu angelos yang berarti utusan atau malaikat, dan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi ketika kita gabungkan menjadi satu dan kita memberikan pengertian, yaitu ilmu atau pengetahuan yang mempelajari tentang malaikat. Jadi angelologi ini, teman-teman, yaitu ilmu yang mempelajari tentang malaikat. Pada saat ini banyak pandangan mengenai malaikat yang tidak alkitabiah. Beberapa pihak meyakini bahwa malaikat adalah manusia yang telah mati, dan yang lainnya juga meyakini bahwa malaikat adalah sumber kekuatan yang tidak memiliki kepribadian. Nah, dan di sini nanti kita akan lebih tahu lagi ketika saya akan menjelaskan sesuai dengan pemahaman saya. Kita perlu tahu bahwa istilah-istilah angelologi ini dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama, kata malaikat dalam bahasa Ibrani yaitu malak. Di situ bisa dapat kita temukan sebanyak 103 kali dalam Perjanjian Lama, yang berarti utusan, dan itu, teman-teman, ditujukan pada utusan manusia. Di dalam Perjanjian Lama, bahasa Yunani angelos ini muncul sebanyak 175 kali. Namun kata ini ditunjukkan untuk manusia sebanyak 6 kali. Kata angelos sama dengan malak, yang berarti utusan yang berbicara dan bertindak atas nama yang mengutus dia. Kita tahu bahwa tugas-tugas daripada malaikat ini yaitu utusan, menjaga, melindungi, mengingatkan, dan melepaskan dari segala bahaya. Nah, seterusnya yaitu keberadaan malaikat. Keberadaan malaikat secara seragam disajikan di dalam kitab suci. 34 kitab di Alkitab memberikan referensi pada malaikat, atau 17 di Perjanjian Lama dan 17 di dalam Perjanjian Baru. Nah, kepentingan kepercayaan kepada malaikat adalah sehubungan dengan relasi malaikat dengan Tuhan. Kristus telah dilayani oleh para malaikat setelah melewati pencobaan. Ia menyebutkan tahap setelah kebangkitan dengan membandingkannya pada malaikat. Ia mengajarkan bahwa para malaikat akan mengumpulkan kembali bangsa Israel pada saat kedatangannya yang kedua kali. Dan keberadaan para malaikat ini berkaitan dengan kredibilitas atau yang dapat dipercaya dari kesaksian Kristus. Adapun asal mula daripada malaikat ini, teman-teman, kita dapat mengetahui, dan kita tidak dapat mengetahui kapan Allah menjadikan malaikat. Namun di dalam Ayub pasal 38 ayat 7, malaikat-malaikat disebut bintang fajar dan anak Allah. Malaikat-malaikat dijadikan pada saat ia menciptakan langit dan bumi. Kita bisa membacanya, teman-teman, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dan Ayub pasal 38 ayat 4-7. Dan mungkin sebelum dunia ini dijadikan. Di dalam Kolose 1 ayat 16 dikemukakan bahwa mereka itu diciptakan oleh anak Allah dan untuk dia. Malaikat tidak sama dengan manusia.
malaikat lebih berkuasa dan lebih berpengetahuan daripada manusia. Nah, adapun pekerjaan malaikat. Pekerjaan malaikat ini yaitu Tuhan memberi suatu tugas kepada malaikat-malaikat, yaitu menolong melaksanakan kehendak Allah bagi orang-orang yang saleh dan juga orang yang jahat. Taurat diberikan dengan perantaraan malaikat. Malaikat memimpin hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan-kerajaan dan negara. Malaikat menolong dan memelihara orang saleh, menjaga anak-anak. Malaikat juga membawa hamba-hamba Allah ke surga. Namun nanti bila mana Tuhan Yesus kembali ke dunia ini, malaikat-malaikat akan menyertai dia. Dan malaikat juga akan melaksanakan hukuman Allah ke orang-orang jahat. Malaikat juga akan menghimpun semua umat pilihan Allah. Seterusnya natur dan atribut malaikat. Ada beberapa natur dan atribut daripada malaikat ini. Yang pertama, malaikat adalah keberadaan yang bersifat roh. Maksudnya begini, meskipun malaikat dapat menyatakan diri kepada manusia dalam wujud tubuh manusia, mereka tetap disebut roh. Kita bisa membaca di dalam Kejadian pasal 18 ayat 3 dan Ibrani pasal 1 ayat 14. Dan hal itu teman-teman menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki tubuh seperti manusia. Jadi mereka ini tidak berfungsi seperti manusia dalam kaitan dengan perkawinan. Tidak ada yang namanya perkawinan. Mereka juga tidak mati. Yang kedua, malaikat adalah makhluk ciptaan. Dalam Pemazmur menyerukan agar semua alam semesta memuji Allah atas ciptaannya, bersama dengan semua makhluk surgawi yang lain. Malaikat diciptakan Allah dengan firman-Nya. Ayub diingatkan bahwa para malaikat memuji Allah pada waktu mereka diciptakan. Kristus menciptakan malaikat supaya mereka kemudian memuji Dia. Yang ketiga yaitu malaikat diciptakan secara serentak dan tidak terhitung jumlahnya. Maksudnya begini, pernyataan tentang penciptaan di dalam Kolose pasal 1 ayat 16 menunjuk pada penciptaan yang terjadi hanya satu kali. Tindakan penciptaan malaikat tidak berlangsung terus karena malaikat tidak mampu untuk beranak cucu. Kita bisa melihat dalam Matius pasal 22 ayat 20. Jumlah mereka ini tidak berubah. Jumlah mereka dalam penciptaan beribu-ribu. Kita bisa lihat dalam Ibrani pasal 12 ayat 22. Meskipun dalam bahasa Yunani menguatkan kata muriasin secara literal berarti 10.000, namun di sini berarti ribuan yang tidak terhitung. Keempat, malaikat memiliki utusan lebih tinggi daripada manusia. Para malaikat tidak tunduk pada keterbatasan manusia, khususnya karena mereka tidak dapat mati. Para malaikat teman-teman lebih berhikmat dari manusia. Namun mereka ini tetap terbatas, di mana para malaikat lebih berkuasa dari manusia. Namun kekuasaan mereka tetap terbatas. Namun teman-teman, malaikat memiliki keterbatasan dibandingkan dengan manusia secara khusus dalam hubungan masa depan. Para malaikat tidak diciptakan berdasarkan gambar Allah. Karena itu, mereka tidak memiliki akhir kemuliaan yang dimiliki manusia yang telah ditebus oleh Kristus. Sehingga pada masa akhir manusia yang telah ditebus akan ditinggikan di atas malaikat. Seterusnya yaitu klasifikasi malaikat. Beberapa klasifikasi malaikat teman-teman. Yang pertama, para malaikat ini berperan sebagai pengusaha pemerintah. Dalam Efesus pasal 6 ayat 12 menunjuk kepada yang pertama tingkat dari para malaikat yang jatuh. Yang kedua, pemerintah adalah mereka yang berada di tingkatan pertama atau tertinggi. Ketiga, penguasa adalah mereka diberi otoritas. Mereka diberi otoritas tertinggi. Keempat, penghulu dunia gelap mengekspresikan atau menggambarkan kuasa otoritas yang mereka terapkan atas dunia ini.
Di dalam Daniel pasal 10 ayat 13 menunjuk pada pangeran dari kerajaan Persia yang melawan Mikhail. Dan ini bukan raja Persia, melainkan malaikat yang jatuh di bawah kuasa setan. Ia adalah iblis dari tingkat yang tinggi yang ditugaskan oleh kepala iblis setan kepada Persia sebagai wilayah khusus untuk aktivitasnya. Nah, klasifikasi yang kedua yaitu malaikat yang memiliki tingkatan yang tertinggi. Mikhail disebut sebagai penghulu malaikat, dan kemungkinan ia satu-satunya yang ada dalam tingkat ini. Misi penghulu malaikat adalah sebagai pelindung Israel, atau ia disebut Mikhail pimpinan. Dalam Daniel pasal 10 ayat 21 kita bisa membaca, dan ada juga pemimpin-pemimpin terkemuka di mana Mikhail adalah salah satunya, yaitu sebagai malaikat tingkat tertinggi Allah. Malaikat yang memerintah juga disebutkan, tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut yang diberikan. Klasifikasi seterusnya yaitu pelayanan malaikat. Melayani Allah yaitu menolong melaksanakan kehendak Allah bagi orang-orang saleh dan juga orang jahat. Taurat diberikan dengan perantaraan malaikat, dan ia mempunyai pelayanan kepada Allah dalam hal mempertahankan kekudusan Allah. Serafin memiliki pelayanan Allah dalam mengelilingi tahta Allah, di mana mereka melayani kekudusan Allah. Pelayanan malaikat ini yaitu malaikat melayani Yesus. Artinya para malaikat memiliki pelayanan yang signifikan pada Kristus sebelum kelahirannya sampai kedatangannya yang kedua. Dan ini fakta-fakta bahwa para malaikat memiliki pelayanan yang penting pada Kristus, juga menekankan kelahirannya. Sebagai makhluk malaikat mengelilingi kata Bapa, demikian pula para malaikat melayani Putra Allah. Dan di sini malaikat memprediksi kelahirannya. Gabriel datang pada Maria menjelaskan bahwa anak yang dikandungnya akan disebut putra dari Yang Maha Tinggi, yang akan memerintah di tahta Daud ayahnya dan akan memiliki kerajaan kekal. Dan ini adalah malaikat yang berbicara kepada malaikat Gabriel yang berbicara datang kepada Maria untuk menjelaskan bahwa anak yang dikandungnya itu adalah putra dari Yang Maha Tinggi. Para malaikat melindungi dia pada waktu masih kecil dari maksud jahat Herodes dan menyuruh Yusuf untuk lari ke Mesir sampai kematian Herodes. Seterusnya malaikat melayani dia setelah pencobaan. Kita bisa membaca dalam Matius pasal 4 ayat 11. Seterusnya malaikat menguatkan dia di Getsemani, dan malaikat mewartakan kebangkitannya. Para malaikat mengundang para wanita untuk masuk ke kuburan yang kosong untuk melihat kain pembalut yang kosong, sehingga mereka bisa yakin akan kebangkitan dan mewartakannya pada dunia bahwa Yesus telah bangkit dari kematiannya. Dan seterusnya pelayanan daripada malaikat ini, malaikat melayani orang-orang percaya. Para malaikat diistilahkan sebagai roh-roh yang melayani. Istilah Ibrani untuk melayani yaitu leiturgika, tidak meliputi ide perbudakan, tetapi suatu fungsi jabatan. Mereka telah ditugaskan dan diutus dengan tanggung jawab untuk menolong orang percaya. Tanggung jawab seterusnya yang dilaksanakan dalam pelayanan para malaikat terhadap orang percaya yaitu proteksi dalam hal fisik. Artinya Daud diproteksi dalam hal fisik oleh malaikat pada waktu ia dipaksa untuk lari ke Filistin, dan para malaikat dapat menggagalkan rencana dari musuh-musuh umat Allah. Para malaikat melindungi orang-orang yang berlindung pada Allah dari kecelakaan fisik. Mereka membebaskan para rasul dari penjara dan Petrus dari penjara. Mereka akan melindungi
144.000 pada masa tribulasi. Seterusnya, pemeliharaan secara fisik. Malaikat membawa makanan bagi Elia pada waktu ia lemah dari perjalanan jauh. Seterusnya, dorongan. Selama badai di laut, malaikat mendorong Paulus, mengingatkan dia bahwa ia akan tiba dengan selamat di Roma untuk bersaksi bagi Kristus. Dan itu adalah tugas-tugas daripada malaikat. Seterusnya yaitu petunjuk. Malaikat sebagai petunjuk. Malaikat memimpin Filipus untuk bersaksi pada sida-sida dari Ethiopia. Malaikat mengatur Cornelius dan Petrus yang membawa orang non-Yahudi dan penerimaan dalam komunitas orang percaya. Pelayanan seterusnya yaitu menolong dalam jawaban doa. Malaikat juga dapat menolong dalam jawaban doa. Artinya kelihatannya ada relasi antara doa untuk pembebasan Petrus dari penjara dengan pembebasannya oleh malaikat. Dengan demikian pula doa Daniel dijelaskan oleh malaikat. Seterusnya, membawa orang percaya pulang. Malaikat juga membawa orang percaya pulang. Di dalam Lukas pasal 16 ayat 22 menjelaskan kematian Lazarus dan para malaikat membawa dia ke pangkuan Abraham. Dan ini mungkin cara Allah yang menyebabkan semua orang kudus yang mati keluar dari tubuhnya, pulang ke rumah Tuhan untuk bersamanya. Seterusnya, relasi malaikat dengan orang tidak percaya. Adapun relasi malaikat dengan orang tidak percaya, artinya para malaikat telah dan terus terlibat dalam penerapan penghakiman atas orang tidak percaya. Para malaikat mewartakan kedatangan penghancuran Sodom karena dosa mereka. Sebelum puncak cawan penghakiman, malaikat akan mewartakan penghancuran dari kuasa dunia bersama dengan mereka yang menyembah bintang buas itu. Para malaikat, teman-teman, terlihat menghakimi orang di Yerusalem karena penyembahan berhala. Malaikat memukul Herodes Agrippa karena ia menghujat sehingga ia mati. Dan para malaikat juga alat dalam penghakiman pada akhir zaman, di mana mereka melemparkan orang tidak percaya pada perapian yang menyala-nyala. Para malaikat akan meniup trompet penghakiman selama tribulasi, dan para malaikat akan mencurahkan cawan penghakiman atas bumi. Jadi demikian saja pembahasan materi bab 2 pada saat ini tentang angelologi. Jadi kesimpulan daripada angelologi ini yaitu ilmu yang mempelajari tentang malaikat, di mana bagaimana pelayanannya, bagaimana keberadaan malaikatnya, bagaimana atributnya dan pelayanannya. Jadi demikian saja materi yang saya sampaikan pada saat ini. Jikalau ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Salam.